Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai bentuk pecahan. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang cara bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kelanjutannya yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Ada dua. Yang pertama, pecahan biasa menjadi persen. Yang kedua, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya ada dua. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Yang kedua, dengan mengalikan langsung dengan 100%. Jadi yang pertama, contohnya ini bentuk 1/2 ini bentuk pecahan biasa, dirubah menjadi bentuk persen. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahannya menjadi 100%. Nah, yang tadinya 1/2, penyebutnya 2, dirubah harus 100 bentuknya. Berarti kita harus mengalihkan penyebut yang 2 ini dikali dengan berapa yang hasilnya 100. Nah, sekarang contohnya 1/2. 1/2 sama dengan 1 pembilang pindahkan 1 dikali titik-titik per 2 dikali titik-titik yang hasilnya harus penyebutnya 100, berarti dikali 50. Nah, kalau yang bawah penyebutnya dikali 50, berarti atasnya juga dikali 50, dikalikan harus dengan angka yang sama. 2 kali 50 sama dengan betul 100. Nah, sekarang 1 dikali 50, 50. Nah, bentuk 50/100 ini sama dengan kalau dirubah ke bentuk persen jadi 50%. Jadi 1/2 di sini jika dirubah ke bentuk persen yaitu 50%. Ini dengan cara yang pertama, yaitu dirubah menjadi 100 penyebutnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan langsung dengan 100%. Nah, yang kedua itu jadi kita tidak mencari angka yang sama untuk dikalikan dan hasilnya harus 100, tapi langsung dikalikan 100%. Contohnya pecahan biasanya sama 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100%. Berapa? 1 dikali 100%? 100% per 2. Kan 100%, 2 pindah. Kemudian 100 dibagi 2, 50. 50%. Nah, ini hasilnya sama 50, ini juga 50, tapi caranya berbeda. Yang pertama, harus dirubah penyebutnya jadi 100, berarti harus dikalikan dengan cari angka berapa, harus sama. Yang kedua, langsung dikalikan dengan 100%. Kemudian, sudah dikali, dibagi penyebutnya sama dengan hasilnya 50%. Kemudian yang kedua yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya yang pertama ada satu yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Kenapa harus dirubah ke pecahan yang berpenyebutnya 100? Karena bentuk persen itu yaitu per 100. Bentuk dari persen ini per 100. Contohnya 25%. Ini bentuk
Harus dirubah ke pecahan biasa. Berpenyebut 100. Simpan. Penyebutnya harus 100. Kemudian pembilangnya yang mana? Pembilangnya yang ini, dipindahkan 25. Nah, kemudian disederhanakan karena ini masih besar angkanya, jadi disederhanakan dengan angka yang sama. Jika pembilang dibagi 5, maka penyebut juga dibagi 5. Contohnya seperti ini. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, 5/20 ini masih bisa disederhanakan. Masih bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu dengan angka 5 lagi. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya bentuk mengubah dari persen menjadi pecahan biasa. Persennya 25%, pecahan biasanya 1/4. Jadi nilai dari 25% sama dengan 1/4, nilainya sama. Yang kedua, contohnya 30%. Persen berarti tadi dirubah ke bentuk pecahan yang berpenyebut 100. 30% per 100 berarti pembilangnya yang ini, yang 30. Dipindahkan. Kemudian, karena ini masih besar, bisa disederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama. Contohnya dibagi dengan angka 10. Coba. Bisa enggak ya? 30 dibagi 10 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, 3/10 masih bisa disederhanakan? Kalau bisa harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, coba 10 dibagi 3. Hasilnya koma. Jadi sudah nilai yang paling kecil 3/10 ini tidak bisa disederhanakan karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, jadi bentuk pecahan dari 30% ini jika dirubah ke pecahan biasa yaitu 3/10. Seperti itu.